Kita mau bikin kue koci. Nah, bahan-bahannya 2 kilo gula merah yang dicairkan, terus ada 3 kilo tepung ketan putih dari Rose Brand yang ready to cooking. Nah, terus nanti ada 1 cup bubuk vanili harga 1000-an ada pasar. Nah, caranya kinca atau gula merah yang udah dicairkan itu kan masih panas. Nah, nanti didinginkan. Setelah dingin itu nanti dicampurkan dengan tepung ketan putih Rose Brand. Setelah itu diuleni hingga rata. Memang untuk uleni adonan itu harus sedikit-sedikit dan juga membutuhkan tenaga yang ekstra. Jadi dalam video ini kita tidak akan mempercepat proses uleni, biar kalian lihat tahu gitu gimana nguleni tepung 3 kilo. Pokoknya kalian harus menikmati ya. Tonton prosesnya hingga selesai. Proses agar cepat adonan merata, tuangkan kinca secukupnya, nanti diuleni. Setelah diuleni beberapa saat nanti membentuk adonan, nah setengah jadi. Pokoknya nanti ada proses selanjutnya agar adonan itu tercampur dengan rata dan kalis. Pokoknya ulangi terus itu, nanti dipisahkan ke wadah yang lain. Tujuannya agar tepung-tepung yang belum tercampur dengan kinca itu bisa tercampur dengan rata. Pokoknya proses pencampuran antara tepung dengan kinca atau gula merah cair itu terus diulangi. Nah, nanti disiram lagi, nanti diuleni lagi. Setelah jadi adonan setengah jadi, dipisahkan lagi di tempat yang baru. Pokoknya tepung ketan putih itu harus semua tercampur dengan kinca. Tuh. Setelah dirasa sudah tercampur semua dan menjadi adonan setengah jadi, baru proses selanjutnya yaitu uleni hingga kalis. Tuh guys, ini adonan yang sudah setengah jadi, terus ditaburin bubuk vanili biar wangi, enak, gurih gitu. Tuh, tahap selanjutnya tinggal diuleni hingga kalis. Tuh,
Pokoknya nanti dicampurkan lagi dengan kinca semua. Pokoknya uleni terus adonan setengah jadi tadi, dan juga terus tambahkan sisa dari kinca hingga semuanya kalis. Bagi saya yang awam masih belajar membuat kue koci itu sangat melelahkan karena harus menguleni 3 kilo tepung beras putih. Tuh, pokoknya nikmati sajalah prosesnya. Siapa lagi kalau bukan kita generasi muda yang mewariskan jajanan tradisional kepada kaum milenial. Kalau dikalkulasi jajanan ini lebih murah dan juga secara kuantiti itu banyak daripada kita membeli junk food yang hanya cukup untuk 2-3 orang. Nah, kalau ini kita membuat jajanan tradisional sendiri, itu bisa dibagi-bagikan ke saudara, ke tetangga. Dan kalau
terlebih rasanya enak, itu ada kebanggaan tersendiri. Nah, ini tampilannya sudah kalis. Yang diratain nanti didiamkan selama setengah jam. Nah, kita sambil menunggu adonannya mengembang, kita bikin isian dari koci, yaitu rebusan kacang hijau kupas yang dicampur dengan gula pasir, terus nanti ditambahkan bawang goreng dan lada biar rasanya manis. Nah, tahapan di sini itu selanjutnya packing dari koci. Nah, ini dia tampilan adonan koci tadi ya guys. Itu tadinya kan keras. Nah, setelah itu didiamkan beberapa saat, nanti itu ditambahkan minyak goreng 1 liter ya. Nanti terus diadon itu lagi, dikasih air lagi, nanti diuleni lagi ya guys, biar rada soft. Tadi kan kaku banget. Nah, ini rada soft, lembut, dan enak kalau dicicipin. Pokoknya tahapan ini itu yang maju itu mamang kalau bahasa Indonesianya itu bapak. Nah, bapak saya itu lihai, sangat lihai guys, baking tuh. Nanti bikin adonan, bikin cekungan, nanti diisi sama kacang hijau kupas, nanti ditutup lagi sama adonan, terus dicelupkan lagi ke minyak sayur. Tujuannya biar pas nanti dimasukkan ke daun jambu batu, pisang batu itu nanti enggak lengket tuh. Nah, caranya seperti ini ya. Pisang batunya dibikin kerucut. Nah, dimasukkan adonannya, nanti ditutup tuh, bawahnya itu segi 4 itu nanti dimasukkan ke sela yang tadi. Ya, cantik kan bentuknya. Ini namanya koci, komunitas orang Cirebon, kebanggaan orang Cirebon. Orang tua zaman dahulu itu lebih suka membuat jajanan tradisional secara sendiri. Kenapa? Karena barang-barangnya murah, terusan rasanya enak, dan juga kalau dibikin tuh selalu banyak. Jadi bisa berbagi ke anak putu, ke tetangga, ke saudara. Kayaknya sekarang tuh rada sedikit orang yang mau bikin makanan atau jajanan tradisional. Orang lebih cenderung memilih membeli makanan junk food untuk 3-4 orang, padahal itu harganya lebih mahal. Kalau dihitung-hitung bikin koci 3 kilo itu kurang lebih 150.000. Kan, tapi dapat banyak banget, itu ada 150-an. Jadi satu koci itu 1.000. Tuh kan cantik bentuknya. Pokoknya kalian harus coba bikin koci. Nanti setelah selesai semua dikukus selama setengah jam di kompor gas dengan api besar. Pokoknya kalian harus coba, ini warisan kakek nenek moyang dulu guys, makanan tradisional.
Ini dia setelah setengah jam dikukus, kocinya sudah matang. Kalian harus coba. Endul surendul tak kendul kendul. Nih guys, bentuknya sudah masak, sudah matang dan dingin. Tuh, warnanya coklat. Bisa warna coklat karena gula aren, dan juga bisa warna hijau, isinya serundeng yang dikasih gula. Terserah pokoknya, tergantung selera. Koci juga bisa dari labu. Itu makanannya endul endul endul. Tuh kan. Bliki yang gawe koci tuku bae ning pasar Kanoman. Ake sing ngadol.